Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyerbukan kelapa sawit. Penyerbukan pada kelapa sawit merupakan proses biologis utama yang sangat menentukan keberhasilan produksi buah. Tanaman kelapa sawit baru dapat menghasilkan buah berkualitas dan dalam jumlah optimal jika proses penyerbukannya berjalan baik. Tanpa penyerbukan yang efektif, maka tandan buah segar akan sedikit terbentuk, buah menjadi kecil, dan akhirnya produktivitas menurun drastis. Kelapa sawit sendiri adalah tanaman perkebunan yang sangat penting bagi perekonomian negara tropis yang menghasilkan 4-6 ton minyak per hektar, tertinggi dibanding tanaman penghasil minyak lainnya. Karena itu, memahami mekanisme penyerbukan adalah kunci untuk mempertahankan produksi. Selanjutnya kita akan menjelaskan pengenalan kelapa sawit dan pentingnya penyerbukan. Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan tropis yang berasal dari Afrika Barat, namun kini menjadi salah satu komoditas paling penting di dunia, terutama di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Tanaman ini sangat bernilai karena menghasilkan minyak sawit dan minyak inti sawit yang digunakan dalam berbagai industri, mulai dari pangan, kosmetik, hingga energi. Adapun ciri-ciri utama kelapa sawit yang pertama itu umur ekonomisnya sekitar 25-30 tahun dan mulai berproduksi mulai dari umur 3 tahun, produksi optimal umur 5-20 tahun, produksi minyak 4-6 ton per hektar per tahun, atau tertinggi dibandingkan kedelai, bunga matahari, dan tanaman ini tumbuh baik di daerah beriklim tropis basah bersuhu 24-32 derajat Celcius dengan curah hujan tinggi dan tanah yang subur serta drainase yang baik. Kelapa sawit menghasilkan tandan buah segar yang terdiri dari ratusan buah kecil berisi minyak. Semakin banyak buah yang berbentuk dalam satu tandan, semakin tinggi produktivitasnya. Disinilah penyerbukan memainkan peran vital. Pentingnya penyerbukan pada kelapa sawit. Penyerbukan adalah proses pemindahan serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina pada kelapa sawit. Proses ini adalah fondasi utama terbentuknya buah. Mengapa penyerbukan sangat penting? Yaitu menentukan pembentukan buah adalah persentase buah betina yang berhasil menjadi buah. Tanpa penyerbukan, buah betina akan gugur dan tidak menghasilkan buah. Tanpa penyerbukan, fruit seed bisa hanya 10%, dengan penyerbukan yang baik meningkat menjadi 50-90%. Artinya, kualitas dan keberhasilan penyerbukan langsung menentukan berapa banyak buah yang terbentuk. Dan juga ada mempengaruhi ukuran, berat, dan kualitas tandan. Jika penyerbukan optimal, jumlah buah per tandan meningkat, buah lebih seragam, kadar minyak lebih tinggi, tandan menjadi lebih berat dan produktif. Sebaliknya, penyerbukan yang buruk menghasilkan tandan kecil, banyak bunga betina tidak berkembang, buah jarang, dan produktivitas lahan menurun drastis. Dan ada juga penentu hasil ekonomi perkebunan. Produksi kelapa sawit sangat bergantung pada penyerbukan. Ketika penyerbukan gagal, terjadi penurunan produksi 60-75%, terjadi pendapatan perusahaan atau petani jatuh, pabrik minyak kekurangan bahan baku, biaya produksi meningkat, dan efisiensi perkebunan terganggu. Penyerbukan adalah titik kritis yang menentukan apakah buah perkebunan menghasilkan profit atau merugi. Dan juga ada mendukung keberlanjutan produksi jangka panjang. Kelapa sawit adalah tanaman jangka panjang. Jika selama beberapa bulan penyerbukan terganggu,
misalnya akibat cuaca ekstrim, kurangnya serangga penyerbuk, atau penggunaan pestisida. Efeknya bisa menurunkan produksi bertahun-tahun ke depan. Penyerbukan yang stabil akan menjaga produktivitas setiap tahun, mengoptimalkan umur produksi tanaman, memperkuat ketahanan ekonomi perkebunan, dan juga bisa penyerbukan sebagai komponen yang dapat dikelola. Penyerbukan kelapa sawit bukan proses yang dibiarkan alami saja. Ia dapat dikelola dan dioptimalkan melalui pelestarian serangga penyerbuk, pengatur lingkungan, melalui manajemen hara dan kesehatan tanaman, melalui desain perkebunan, dan melalui pengamatan sinkronisasi pembungaan. Dengan pengelolaan yang tepat, efisiensi penyerbukan dapat meningkatkan hasil panen hingga 15–25%. Pengenalan kelapa sawit dan pemahaman tentang pentingnya penyerbukan memberikan gambaran bahwa kelapa sawit adalah tanaman yang sangat produktif dan bernilai tinggi. Penyerbukan adalah proses inti yang menentukan seberapa banyak buah yang dihasilkan, dan kualitas penyerbukan berpengaruh langsung pada produktivitas, kualitas tandan, dan keuntungan ekonomi. Dan juga penyerbukan bukan hanya proses alami tetapi harus dikelola sebagai bagian dari strategi keberhasilan perkebunan. Dan pada slide selanjutnya yaitu tentang anatomi bunga kelapa sawit jantan dan betina. Anatomi bunga kelapa sawit menunjukkan keindahan struktur reproduktif yang terpisah tetapi saling melengkapi. Bunga jantan dan bunga betina tumbuh pada pohon yang sama dalam rangkaian infloressensi berbeda. Masing-masing dirancang untuk fungsi yang spesifik dalam siklus reproduksi. Rangkaian bunga jantan terbuat dari banyak spikelet kecil yang rapat pada sumbu utama. Setiap spikelet jantan memuat sederetan bunga yang sederhana dan relatif kecil, dengan organ reproduksi jantan dominan. Pada tiap bunga jantan, bagian penghias bunga membentuk semacam kantung penutup yang melindungi antera. Antera itulah yang berkembang menjadi kantung-kantung serbuk sari yang berisi jutaan butir mikrospora. Ketika bunga mencapai fase matang, antera membuka melalui celah sehingga serbuk sari halus dan ringan dapat terlepas. Serbuk sari kelapa sawit bersifat kaya cadangan dan relatif cepat kehilangan viabilitas bila kondisi lingkungan tidak mendukung. Biasanya mampu bertahan beberapa hari pada kelembapan dan suhu optimal, sehingga waktu pelepasan antera dan durasi hidup butir polen menjadi aspek penting dalam keberhasilan penyerbukan. Sebaliknya, rangkaian bunga betina berukuran lebih besar dan lebih longgar daripada rangkaian jantan. Spikelet betina menampakkan bunga yang lebih berdaging dengan pistil menonjol sebagai organ utama. Struktur pistil pada setiap bunga betina terdiri dari stigma yang pada fase reseptif tampak basah dan lengket, sifat yang memudahkan melekatnya butir serbuk sari, dan di bawahnya terdapat stel yang menghubungkan stigma ke ovarium. Ovarium itu sendiri kecil tetapi penting. Di dalamnya tersusun 1–3 ovula yang masing-masing berpotensi berkembang menjadi biji bila fertilisasi sukses. Bentuk dan permukaan stigma, komposisi sekresi lengketnya, serta fenologi reseptif biasanya hanya berlangsung beberapa hari. Semuanya terordinasi sehingga hanya serbuk sari yang datang pada jendela waktu yang tepat yang akan berhasil berkecambah dan menumbuh pipa serbuk sari menuju ovulum. Secara spasial dan fungsional, kedua jenis infloresensi ini disusun sedemikian rupa
pada tajuk agar peluang transfer serbuk sari meningkat. Bunga jantan sering muncul pada tahap ketika banyak serbuk sari tersedia untuk diambil oleh vektor, termasuk kumbang penyerbuk. Sementara bunga betina akan memasuki fase reseptif pada waktu yang memungkinkan menerima serbuk sari tersebut. Di tingkat mikroskopis, jaringan floral pada kedua jenis bunga memperlihatkan adaptasi khusus. Jaringan antera dimodifikasi untuk menyimpan dan melepaskan serbuk sari secara efisien, sedangkan jaringan stigma menghasilkan cairan yang kaya gula dan zat pelindung untuk mendukung perkecambahan polen. Selain itu, bukti tentang kain infloresensi tidak hanya menopang bunga tetapi juga berfungsi sebagai tempat berlindung bagi serangga penyerbuk, menyediakan mikrohabitat yang relatif aman dari kondisi cuaca ekstrim. Perkembangan bunga dari fase pembentukan meristem hingga antesis melibatkan serangkaian perubahan hormonal dan metabolik. Pembentukan serbuk sari memerlukan suplai nutrisi, yaitu termasuk boron yang penting untuk pembelahan dan struktur serbuk sari. Sementara kesiapan stigma dipengaruhi oleh kondisi fisiologis tanaman secara keseluruhan. Sinkronisasi temporal antara pelepasan serbuk sari pada bunga jantan dan fase reseptif pada bunga betina dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, sehingga variasi dalam waktu pembungaan antara pohon menciptakan kebutuhan akan agen penyerbuk yang mampu menghubungkan individu-individu yang tidak serentak. Secara ekologis, morfologi bunga juga mempengaruhi interaksi dengan penyerbuk. Bunga jantan yang memproduksi banyak serbuk sari dan aroma khas menarik kumbang pemakan polen, sedangkan bunga betina menampilkan sinyal reseptif yang cukup untuk menahan butir polen pada stigma. Perbedaan bentuk, ukuran, dan fenologi ini menjadikan sistem bunga kelapa sawit efisien, asalkan kondisi lingkungan, kesehatan tanaman, dan kehadiran faktor penyerbuk mendukung keseluruhan proses. Baik, selanjutnya yaitu tentang agen penyerbukan alami pada serangga dan angin. Agen penyerbukan alami pada kelapa sawit bekerja melalui dua jalur utama yang berbeda tetapi saling melengkapi. Serangga sebagai vektor aktif dan angin sebagai agen pasif. Keduanya memindahkan butir serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina. Tetapi cara mereka bekerja, kondisi yang mendukung peran mereka, dan implikasinya terhadap manajemen perkebunan berbeda secara mendasar. Serangga, khususnya kumbang kecil yang dikenal sebagai Elaedobius camerunicus, bertindak sebagai kurir hidup untuk serbuk sari. Kumbang ini tertarik ke bunga jantan karena sumber makanan, serbuk sari dan jaringan bunga, serta mikrohabitat yang diberikan oleh lipatan infloresensi ketika bunga jantan memasuki fase antesis. Antera membuka dan melepaskan butir-butir serbuk sari yang menempel pada permukaan tubuh kumbang. Perilaku mencari makan dan berlindung di antara spikelet membuat kumbang mengumpulkan sejumlah besar serbuk sari yang kemudian dibawa ketika individu itu berpindah ke bunga lain, termasuk bunga betina, karena ukuran kecil dan kebiasaan bersembunyi dalam bunga. Kumbang terlindung dari kondisi cuaca buruk sehingga dapat aktif pada berbagai jam hari dan tetap berperan saat angin atau hujan ringan mengganggu dispersal pasif. Aktivitas kumbang dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan. Mereka paling aktif pada rentan suhu sedang dan kelembapan tinggi yang juga mendukung viabilitas serbuk sari.
Kehadiran kumbang dalam jumlah yang memadai mampu mengangkat efisiensi penyerbukan secara drastis, karena mereka menargetkan kunjungan langsung ke bagian bunga yang reseptif stigma sehingga peluang deposit serbuk sari yang berhasil jauh lebih tinggi dibanding distribusi acak. Selain komunitas serangga lain seperti lebah, lalat, dan kadang semut turut menyumbang jasa penyerbukan, walau dalam skala yang lebih kecil dan sering sporadis. Beberapa dari serangga ini terbang pada waktu yang berbeda, misalnya lalat malam atau penyerbukan nokturnal lainnya, sehingga memberi jendela penyerbukan tambahan saat kumbang kurang aktif. Keragaman serangga penyerbuk juga menjadi indikator kesehatan ekosistem perkebunan. Keanekaragaman yang tinggi cenderung menciptakan kestabilan fungsi penyerbukan ketika satu spesies mengalami fluktuasi populasi. Di sisi lain, angin bertindak sebagai agen penyerbuk pasif yang bekerja dengan prinsip dispersal mekanik. Serbuk sari kelapa sawit bersifat ringan dan mampu terangkat ke dalam aliran udara. Pada kecepatan angin moderat, butir-butir ini dapat terbawa melintasi jarak pendek hingga menempel pada stigma bunga betina. Peran angin relatif besar di lahan yang rapat dan homogen, di mana pergerakan udara teratur dapat menghasilkan kontak antara sumber serbuk sari dan bunga reseptif tanpa keterlibatan serangga. Namun, karena angin tidak menargetkan stigma secara khusus, efektivitasnya tergantung pada volume serbuk sari yang dilepaskan dan kondisi atmosfer. Kecepatan angin yang terlalu rendah membuat dispersal tidak efektif, sementara kecepatan yang terlalu tinggi menyebabkan butir polen tersebar ke arah yang salah atau terdegradasi lebih cepat. Kecepatan angin sekitar 2-4 meter per detik sering disebut sebagai rentang yang mendukung dispersal efektif tanpa mengganggu perilaku serangga penyerbuk. Kedua jalur ini saling memitigasi kelemahan masing-masing pihak. Serangga menyediakan pengantaran yang lebih tertarget dan efisien pada tingkat individu bunga, mengatasi masalah ketidaksinkronan pembungaan antara pohon dengan membuat jembatan antar individu. Angin, sementara itu, berfungsi sebagai cadangan ketika populasi serangga rendah atau kondisi perilaku serangga terhambat, membantu mempertahankan tingkat penyerbukan minimum melalui dispersal massal butir polen. Interaksi antara mekanisme aktif dan pasif ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan makro dan mikro, suhu kelembapan, intensitas curah hujan, serta struktur dan tata letak perkebunan. Cuaca basah yang hebat menekan aktivitas serangga dan mengurangi kapasitas dispersal angin. Sementara kelembapan sedang dan cuaca stabil mendukung kedua mekanisme tersebut. Manajemen perkebunan harus mempertimbangkan peran ganda ini. Praktik yang melindungi dan mendukung komunitas serangga seperti pembatasan penggunaan pestisida non-selektif, pemeliharaan bunga jantan yang cukup, dan penyediaan habitat mikro bagi vektor akan memperkuat penyerbukan aktif, sementara desain tata letak yang memperhitungkan aliran angin dan menghindari hambatan vertikal berlebihan, membantu dispersal pasif. Ketika satu jalur terganggu, integrasi strategi yang memadukan konservasi serangga dan optimasi kondisi lingkungan memberi peluang terbaik untuk mempertahankan prinsip yang stabil. Secara fungsional, peran serangga dan angin dalam sistem penyerbukan kelapa sawit membentuk sebuah jaringan layanan ekosistem. Satu, memberikan presisi dan konsistensi kunjungan ke bunga reseptif. Yang lain memberi kapasitas untuk menyebar serbuk sari pada skala yang lebih luas. Keseimbangan antara keduanya disesuaikan dengan kondisi lokal, iklim, dan praktik manajemen.
menentukan pada sistem penyerbukan akan menghasilkan fruit seed tinggi dan produksi yang andal, atau mengalami fluktuasi dan penurunan output. Selanjutnya, peran penting kumbang penyerbuk, terutama spesies Elidiobius camerunicus, memainkan peran yang hampir tak tergantikan dalam sistem reproduksi kelapa sawit, karena mereka bertindak sebagai penghubung hidup antara bunga jantan dan bunga betina, bukan sekedar sebagai pembawa pasif serbuk sari, melainkan sebagai agen yang memodulasi seluruh dinamika penyerbukan di kebun. Secara biologis, kehidupan hidup kumbang yang mencari makanan dan berlindung di dalam lipatan infloresensi membuat mereka sangat efektif. Ketika mereka memasuki bunga jantan untuk makan atau bersembunyi, jutaan butir serbuk sari menempel pada tubuh kecilnya. Ketika kumbang itu berpindah ke bunga betina untuk mencari tempat berlindung dan sumber makanan berikutnya, sebagian serbuk sari itu terdeposit pada stigma yang reseptif, suatu proses yang sangat terfokus dan meningkatkan peluang fertilisasi jauh lebih tinggi daripada dispersal acak oleh udara. Selain fungsinya sebagai kurir, perilaku harian dan siklus hidup kumbang juga mempengaruhi efektivitas penyerbukan pada skala waktu yang relevan bagi perkebunan. Kumbang hidup beberapa minggu dan memiliki kebiasaan generasi yang relatif singkat, sehingga populasinya dapat merespon cepat terhadap kondisi pembuangan pohon di sekitarnya. Ketika banyak bunga jantan tersedia, mereka berkembang biak dan jumlahnya meningkat, menciptakan momentum penyerbukan. Namun hal ini juga membuat sistem bergantung pada keberlanjutan habitat bunga jantan dan keseimbangan ekologis. Jika sumber makanan atau perlindungan terganggu, misalnya karena penggunaan pestisida non-selektif, populasi bisa anjlok dan kemampuan mereka untuk menautkan pohon-pohon yang tidak tersinkronisasi dalam fase pembuangan menjadi terganggu. Secara ekologis, kumbang berperan sebagai peredam fluktuasi pada kebun dengan variasi dalam waktu pembuangan antar pohon. Kumbang menyediakan layanan penyerbukan yang menyambungkan individu-individu yang tidak serentak, sehingga fruit seed populasi tetap terjaga. Efisiensi mereka juga tercermin dalam data lapangan. Kehadirannya mampu mengangkat efisiensi penyerbukan dari tingkat rendah yang terjadi tanpa kumbang menjadi kisaran yang jauh lebih tinggi, dengan dampak ekonomis langsung berupa peningkatan, sebuah bukti bahwa perlindungan terhadap komunitas kumbang adalah investasi agronomis yang nyata. Namun, efektivitas ini bukan sesuatu yang otomatis. Ia dipengaruhi oleh mikroklimat atau suhu dan kelembapan, struktur kebun dan kesehatan tanaman yang menyediakan kondisi nutrisi bagi pembentukan serbuk sari yang berkualitas. Interaksi antara kumbang dan bunga bukan semata hubungan pemakan dengan mangsa, melainkan simbiosis fungsional. Bunga jantan menyediakan makanan dan tempat berlindung yang membuat kumbang bertahan hidup dan bergerak antara bunga. Sementara bunga betina mendapat keuntungan dari deposit serbuk sari yang terfokus. Oleh karena itu, desain manajemen kebun harus mempertimbangkan kebutuhan ekologis kumbang, misalnya menjaga ketersediaan bunga jantan yang cukup sepanjang periode pembungaan, mengurangi paparan pestisida dengan memilih produk selektif, serta memelihara mikrohabitat yang melindungi kumbang dari hujan lebat atau panas ekstrim, agar fungsi penyerbukan alami ini tetap optimal. Ancaman terhadap populasi kumbang perlu dipandang dalam konteks sistemik. Penggunaan pestisida non-selektif dapat memicu penurunan cepat yang memerlukan waktu pemulihan lama.
Kondisi cuaca ekstrim seperti gelombang panas atau hujan berkepanjangan mengurangi aktivitas kumbang dan viabilitas serbuk sari. Fragmentasi habitat di sekitar kebun mengurangi reservoir, sehingga liar yang dapat menjadi cadangan bila populasi lokal menurun. Oleh karena itu, pemantauan populasi kumbang dan respon cepat bila terjadi penurunan, termasuk intervensi seperti augmentasi populasi dari sumber yang terpercaya, merupakan bagian penting dari strategi manajemen penyerbukan yang resilient. Dari sisi praktik, pemantauan sederhana namun teratur terhadap jumlah kumbang per pohon saat adtesis, pengamatan sinkronisasi pembungaan, serta pencatatan perubahan terkait penggunaan pestisida dan kondisi cuaca memberikan informasi yang dapat ditindaklanjuti. Ketika data menunjukkan penurunan di bawah ambang aman, langkah-langkah seperti pembatasan aplikasi pestisida, peningkatan ketersediaan bunga jantan, atau bahkan pelepasan kembali kumbang yang dihasilkan di fasilitas augmentasi bisa dipertimbangkan. Pendekatan ini memastikan bahwa dukungan terhadap layanan ekosistem penyerbukan tidak hanya tergantung pada keberuntungan tetapi menjadi bagian dari manajemen terpadu. Akhirnya, peran kumbang sebagai mitra produksi lebih dari sekedar aspek teknis, perlindungan dan pengelolaan. Mereka mencerminkan pendekatan agronomi berkelanjutan yang mengintegrasikan produktivitas dan konservasi. Dengan memahami perilaku, ekologi, dan sensitivitas kumbang terhadap gangguan, pengelolaan kebun dapat merancang praktik yang memaksimalkan kontribusi alami mereka. Sebuah strategi yang terbukti meningkatkan persentase fruit seed dan stabilitas produksi serta menurunkan risiko ekonomi yang terkait dengan kegagalan penyerbukan. Data dan pengalaman lapangan mendukung pentingnya peran ini. Di banyak kasus keberadaan telah mengangkat efisiensi penyerbukan secara dramatis dan memberikan peningkatan hasil yang signifikan bagi produksi minyak sawit. Dan pada mekanisme penyerbukan dari bunga ke buah. Penyerbukan dalam kelapa sawit dimulai ketika bunga betina memasuki fase reseptif, yaitu periode ketika stigma mengeluarkan cairan lengket yang memungkinkan butir serbuk sari menempel dengan baik. Pada saat yang hampir bersamaan, bunga jantan melepaskan serbuk sari yang terbentuk di dalam antera. Serbuk sari ini biasanya dibawa oleh kumbang penyerbuk yang sebelumnya menghabiskan waktunya di bunga jantan untuk mencari makan dan berlindung. Tubuh kecil kumbang yang dipenuhi butir serbuk sari kemudian memasuki bunga betina. Dalam proses itulah serbuk sari terdeposit secara alami ke permukaan stigma yang basah. Setelah menempel pada stigma, serbuk sari yang masih hidup mulai mengalami perubahan fisiologis. Ia menyerap cairan yang ada pada permukaan stigma, lalu berkecambah membentuk saluran memanjang yang dikenal sebagai pipa serbuk sari. Pipa ini menembus jaringan stigma dan masuk ke bagian style, kemudian terus bergerak menuju ovulum di dalam ovarium. Pertumbuhan pipa serbuk sari ini sangat dipengaruhi oleh suhu serta kelembapan. Kondisi yang terlalu panas atau terlalu kering dapat menghentikan pertumbuhannya dan membuat penyerbukan gagal. Ketika pipa serbuk sari akhirnya menjadi ovulum, terjadilah proses fertilisasi, yaitu pertemuan inti sperma dari serbuk sari dengan sel telur di dalam ovulum. Fertilisasi ini memicu rangkaian perubahan biologis pada ovarium. Ovulum yang telah dibuahi mulai berkembang, membentuk embrio, sementara dinding ovarium menebal dan berubah menjadi buah kelapa sawit. Pada tahap ini, seluruh struktur bunga betina secara perlahan mengalami transformasi, stigma dan stel mengering, sedangkan daging buah mulai tumbuh dan mengakumulasi minyak. Buah kelapa sawit tidak berkembang dalam waktu singkat. Setelah fertilisasi berkembang, buah berlangsung selama sekitar 4 hingga 6 bulan. Pada bulan-bulan awal,
perubahan terjadi pada ukuran dan struktur internal. Sementara pada fase berikutnya, buah mulai mengumpulkan minyak dalam jumlah besar di bagian mesokrap dan kernel. Warna buah berubah dari hijau menjadi hingga kemerahan seiring kematangannya. Seluruh proses ini sangat bergantung pada keberhasilan awal penyerbukan. Jika serbuk sari tidak menempel atau gagal membuai ovulum, bunga akan gugur dan tidak menghasilkan buah. Dengan demikian, mekanisme penyerbukan pada kelapa sawit merupakan rangkaian proses yang sangat kompleks namun teratur. Mulai dari deposit serbuk sari, perkecambahan, pergerakan pipa serbuk sari, fertilasi ovulum, hingga pembentukan buah matang, setiap tahap dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan ketersediaan agen penyerbuk, sehingga keberhasilan produksi kelapa sawit tidak hanya ditentukan oleh kualitas tanaman, tetapi juga oleh keberlanjutan ekosistem penyerbuk di sekitarnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi penyerbukan. Efisiensi penyerbukan kelapa sawit ditentukan oleh serangkaian faktor yang saling berhubungan, mulai dari kondisi lingkungan, kesehatan tanaman, hingga keberadaan agen penyerbup. Semua faktor ini bekerja secara simultan dan mempengaruhi apakah serbuk sari dapat mencapai stigma, berkecambah, membuai ovulum, dan akhirnya menghasilkan buah. Pada efisiensi penyerbukan pada kelapa sawit sangat bergantung pada keseimbangan kondisi lingkungan yang mendukung aktivitas penyerbuk dan menjaga viabilitas serbuk sari. Suhu misalnya memiliki pengaruh langsung terhadap kedua aspek tersebut. Pada rentan suhu 26-28 derajat Celcius, serbuk sari cenderung tetap hidup lebih lama dan kumbang penyerbuk menunjukkan tingkat aktivitas optimal. Ketika suhu melampaui batas-batas sekitar 32 derajat Celcius, serbuk sari lebih cepat kehilangan daya kecambahnya, dan kumbang menjadi kurang aktif, sehingga penyerbukan berlangsung kurang efektif. Kelembapan udara pun memainkan peran penting. Serbuk sari membutuhkan kelembapan sedang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sedangkan kelembapan yang terlalu rendah membuat polen cepat mengering. Sebaliknya, kelembapan yang terlalu tinggi dapat memicu pertumbuhan jamur pada bunga sehingga mengganggu viabilitas polen dan kesehatan bunga betina. Cuaca basah, terutama hujan lebat, dapat menghentikan aktivitas kumbang penyerbuk karena serangga kecil tersebut mencari perlindungan dan mengurangi pergerakan antar bunga. Selain itu, hujan dapat langsung menghanyutkan serbuk sari atau membuat stigma terlalu basah sehingga butir polen tidak dapat menempel dengan baik. Namun, kondisi gerimis ringan justru kadang membantu karena meningkatkan kelembapan udara yang baik bagi perkecambahan serbuk sari. Artinya, tidak hanya tipe hujan tetapi intensitasnya menentukan apakah penyerbukan akan terbantu atau terhambat. Kesehatan tanaman sendiri tidak bisa dilepaskan dari efisiensi penyerbukan. Tanaman kelapa sawit yang kekurangan nutrisi, seperti boron yang berperan dalam pembentukan serbuk sari dan kalium yang mendukung pembungaan, cenderung menghasilkan bunga jantan dengan serbuk sari berkualitas rendah atau bunga betina yang tidak berkembang sempurna. Tanaman yang stres akibat kekeringan, penyakit atau serangan hama juga akan menunjukkan pola pembungaan yang tidak stabil. Pada kondisi tersebut, meskipun serangga tersedia, peluang pembentukan buah tetap rendah karena kualitas bunga itu sendiri tidak mendukung. Di sisi lain, populasi serangga penyerbuk adalah salah satu penentu paling penting. Kumbang Elaedobius camerunicus harus ada dalam jumlah cukup pada anatesis. Jika jumlahnya menurun, misalnya akibat penggunaan pestisida yang tidak selektif, penyerbukan menurun meskipun bunga jantan melepaskan serbuk sari dalam jumlah besar. Ketidakhadiran kumbang juga memperpanjang waktu pemulihan ekosistem penyerbukan.
karena populasi serangga ini memerlukan siklus hidup sekitar 1 bulan untuk kembali stabil. Keberagaman serangga lainnya seperti lalat dan lebah memang membantu, tetapi tidak mampu menggantikan efisiensi kumbang sebagai penyerbuk utama kelapa sawit. Selain faktor biotik dan lingkungan, aliran angin juga berkontribusi terhadap keberhasilan penyerbukan karena angin yang berkecepatan sedang sekitar 2 hingga 4 meter per detik mampu membawa serbuk sari melintasi jarak pendek. Ketika angin terlalu lemah, polen tidak tersebar luas. Tetapi jika terlalu kencang, serangga kesulitan bergerak dan serbuk sari justru terdispersi jauh dari bunga betina. Karena itu, angin berperan sebagai pendukung penyerbukan, tetapi efektivitasnya tetap sangat tergantung pada kondisi mikroklimat. Kombinasi semua faktor ini menghasilkan gambaran bahwa efisiensi penyerbukan bukan hanya persoalan tersedianya serbuk sari dan bunga betina, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks antara kualitas lingkungan, kesehatan tanaman, dan keberadaan agen penyerbup. Setiap faktor yang terganggu, entah cuaca ekstrim, nutrisi buruk, ataupun hilangnya populasi serangga, akan memutuskan rangkaian yang diperlukan untuk membentuk buah secara optimal. Karena itu, pengelolaan perkebunan yang efektif harus memperhatikan semua aspek ini secara terpadu agar penyerbukan dapat berlangsung maksimal sepanjang tahun. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi penyerbukan. Efisiensi penyerbukan kelapa sawit ditentukan oleh serangkaian faktor yang saling berhubungan, mulai dari kondisi lingkungan, kesehatan tanaman, hingga keberadaan agen penyerbup. Semua faktor ini bekerja secara simultan dan mempengaruhi apakah serbuk sari dapat mencapai stigma, berkecambah, membuai ovulum, dan akhirnya menghasilkan buah. Pada efisiensi penyerbukan pada kelapa sawit sangat bergantung pada keseimbangan kondisi lingkungan yang mendukung aktivitas penyerbuk dan menjaga viabilitas serbuk sari. Suhu misalnya memiliki pengaruh langsung terhadap kedua aspek tersebut. Pada rentan suhu 26-28 derajat Celcius, serbuk sari cenderung tetap hidup lebih lama dan kumbang penyerbuk menunjukkan tingkat aktivitas optimal. Ketika suhu melampaui batas-batas sekitar 32 derajat Celcius, serbuk sari lebih cepat kehilangan daya kecambahnya, dan kumbang menjadi kurang aktif, sehingga penyerbukan berlangsung kurang efektif. Kelembapan udara pun memainkan peran penting. Serbuk sari membutuhkan kelembapan sedang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sedangkan kelembapan yang terlalu rendah membuat polen cepat mengering. Sebaliknya, kelembapan yang terlalu tinggi dapat memicu pertumbuhan jamur pada bunga sehingga mengganggu viabilitas polen dan kesehatan bunga betina. Cuaca basah, terutama hujan lebat, dapat menghentikan aktivitas kumbang penyerbuk karena serangga kecil tersebut mencari perlindungan dan mengurangi pergerakan antar bunga. Selain itu, hujan dapat langsung menghanyutkan serbuk sari atau membuat stigma terlalu basah sehingga butir polen tidak dapat menempel dengan baik. Namun, kondisi gerimis ringan justru kadang membantu karena meningkatkan kelembapan udara yang baik bagi perkecambahan serbuk sari. Artinya, tidak hanya tipe hujan tetapi intensitasnya menentukan apakah penyerbukan akan terbantu atau terhambat. Kesehatan tanaman sendiri tidak bisa dilepaskan dari efisiensi penyerbukan. Tanaman kelapa sawit yang kekurangan nutrisi seperti boron yang berperan dalam pembentukan serbuk sari dan kalium yang mendukung pembungaan, cenderung menghasilkan bunga jantan dengan serbuk sari berkualitas rendah atau bunga betina yang tidak berkembang sempurna. Tanaman yang stres akibat kekeringan, penyakit atau serangan hama juga akan
menunjukkan pola pembungaan yang tidak stabil. Pada kondisi tersebut, meskipun serangga tersedia, peluang pembentukan buah tetap rendah karena kualitas bunga itu sendiri tidak mendukung. Di sisi lain, populasi serangga penyerbuk adalah salah satu penentu paling penting. Kumbang Elaedobius camerunicus harus ada dalam jumlah cukup pada anatesis. Jika jumlahnya menurun, misalnya akibat penggunaan pestisida yang tidak selektif, penyerbukan menurun meskipun bunga jantan melepaskan serbuk sari dalam jumlah besar. Ketidakhadiran kumbang juga memperpanjang waktu pemulihan ekosistem penyerbukan. Karena populasi serangga ini memerlukan siklus hidup sekitar 1 bulan untuk kembali stabil. Keberagaman serangga lainnya seperti lalat dan lebah memang membantu, tetapi tidak mampu menggantikan efisiensi kumbang sebagai penyerbuk utama kelapa sawit. Selain faktor biotik dan lingkungan, aliran angin juga berkontribusi terhadap keberhasilan penyerbukan karena angin yang berkecepatan sedang sekitar 2 hingga 4 meter per detik mampu membawa serbuk sari melintasi jarak pendek. Ketika angin terlalu lemah, polen tidak tersebar luas. Tetapi jika terlalu kencang, serangga kesulitan bergerak dan serbuk sari justru terdispersi jauh dari bunga betina. Karena itu, angin berperan sebagai pendukung penyerbukan, tetapi efektivitasnya tetap sangat tergantung pada kondisi mikroklimat. Kombinasi semua faktor ini menghasilkan gambaran bahwa efisiensi penyerbukan bukan hanya persoalan tersedianya serbuk sari dan bunga betina, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks antara kualitas lingkungan, kesehatan tanaman, dan keberadaan agen penyerbup. Setiap faktor yang terganggu, entah cuaca ekstrim, nutrisi buruk, ataupun hilangnya populasi serangga, akan memutuskan rangkaian yang diperlukan untuk membentuk buah secara optimal. Karena itu, pengelolaan perkebunan yang efektif harus memperhatikan semua aspek ini secara terpadu agar penyerbukan dapat berlangsung maksimal sepanjang tahun. Dampak penyerbukan yang buruk terhadap produksi kelapa sawit sangat besar, karena penyerbukan adalah titik awal terbentuknya buah. Ketika proses ini gagal, hampir seluruh rangkaian produksi di perkebunan ikut terganggu. Mekanismenya tidak hanya terlihat pada satu tandan, tetapi menjalar ke tingkat pohon, blok, bahkan pabrik pengolahan. Penyerbukan yang buruk menyebabkan penurunan langsung dan kemampuan bunga betina untuk berubah menjadi buah. Bunga yang tidak menerima serbuk sari hidup atau mendapatkan dalam jumlah sedikit akan gugur atau berkembang menjadi buah-buah kecil yang tidak terisi sempurna. Akibatnya, persentase fruit seed turun drastis bila kondisi normal mampu mencapai 50-80%. Pada penyebaran serbuk sari yang buruk, angkanya bisa merosot hingga 10-20%. Ketika fruit seed rendah, tandan buah segar yang berbentuk menjadi lebih ringan, jumlah buah per tandan menurun, dan ukuran buah pun sering tampak tidak seragam. Efek ini tampak langsung pada produktivitas satu pohon yang kemudian memengaruhi seluruh luasan kebun. Dampak berikutnya terlihat pada total hasil panen. Karena kelapa sawit merupakan tanaman tahunan dengan ritme pembentukan bunga dan berkelanjutan. Kegagalan penyerbukan dalam satu periode dapat terlihat sebagai lubang produksi. Beberapa bulan kemudian, perkebunan dapat mengalami penurunan produksi tahunan yang signifikan, bahkan mencapai 60-75% dibandingkan kondisi penyerbukan normal. Ketika produksi menurun demikian besar,
Pabrik kelapa sawit yang bergantung pada pasokan tandan buah segar dari kebun akan kekurangan bahan baku. Pabrik yang dirancang beroperasi dengan kapasitas tertentu terpaksa berjalan di bawah beban minimal, sehingga biaya operasional per ton minyak menjadi jauh lebih tinggi. Mesin, tenaga kerja, dan energi digunakan tidak optimal, sehingga efisiensi industri secara keseluruhan ikut merosot. Penyerbukan yang buruk juga membawa dampak ekonomi besar bagi pemilik perkebunan. Pendapatan menurun karena jumlah CPO yang dihasilkan turun drastis. Di banyak perkebunan besar, hilangnya hasil ini dapat berarti kerugian miliaran rupiah dalam satu musim produksi saja. Ketidakstabilan produksi mempengaruhi kemampuan perusahaan membuat perencanaan jangka panjang, termasuk alokasi anggaran untuk perawatan kebun, pemupukan, dan rehabilitasi tanaman. Ketika margin keuntungan menyempit, kebun cenderung menunda pemeliharaan atau menurunkan frekuensi aktivitas penting seperti pemupukan dan pengendalian gulma, yang pada akhirnya justru memperburuk kesehatan tanaman dan siklus buruk penurunan produksi bisa berkelanjut. Dampak jangka panjang juga tidak bisa dianggap kecil. Jika penyerbukan buruk terjadi berulang atau dalam periode panjang, misalnya karena populasi kumbang penyerbuk kolaps akibat penggunaan pestisida yang tidak tepat, maka pemulihan produksi membutuhkan waktu lama. Populasi kumbang memerlukan beberapa generasi untuk kembali stabil. Dalam masa itu, pola pembungaan bisa menjadi tidak sinkron, dan potensi pembentukan buah hilang berkali-kali. Di tingkat yang lebih luas, kekurangan produksi dapat mempengaruhi stabilitas rantai pasok perusahaan, merusak kontrak penjualan, dan mengurangi daya saing perusahaan di pasar minyak sawit. Lebih jauh lagi, penurunan hasil bisa berdampak sosial, terutama di wilayah yang masyarakatnya bergantung pada sektor sawit. Petani plasma dan masyarakat sekitar kebun sering menerima dampak langsung berupa berkurangnya pendapatan. Perusahaan mungkin mengurangi waktu kerja, menunda bonus, atau bahkan mengurangi karyawan ketika produksi merosot lebih jauh. Di daerah yang secara ekonomi bergantung pada industri sawit, ini dapat menyebabkan efek domino berupa penurunan aktivitas ekonomi lokal. Secara keseluruhan, penyerbukan yang buruk bukan sekedar soal rendahnya hasil panen pada musim tertentu, tetapi merupakan gangguan fundamental pada seluruh sistem kelapa sawit. Ia memengaruhi efisiensi kebun, kapasitas pabrik, keuangan perusahaan, keberlanjutan industri, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Karena itu, menjaga efisiensi penyerbukan melalui perlindungan penyerbuk, manajemen hara, dan pemantauan lingkungan adalah investasi kunci yang tidak dapat diabaikan dalam industri kelapa sawit. Strategi peningkatan penyerbukan untuk hasil optimal pada kelapa sawit adalah upaya terpadu yang menggabungkan pengelolaan ekologi, kesehatan tanaman, tata kebun, serta kesiapan manajemen untuk menjaga keberlangsungan produksi. Penyerbukan yang efisien tidak terjadi secara kebetulan. Ia merupakan hasil dari lingkungan yang mendukung, aktivitas penyerbuk, kualitas bunga yang baik, serta sistem kebun yang memungkinkan serbuk sari berpindah dengan efektif. Peningkatan penyerbukan dimulai dari pemahaman bahwa agen penyerbuk, terutama kumbang, adalah bagian inti dari sistem produksi kelapa sawit. Karena itu, langkah paling mendasar adalah menjaga kelestarian dan stabilitas populasinya. Kumbang hanya dapat bertahan dan berkembang ketika tersedia bunga jantan yang cukup sebagai sumber makanan dan tempat berkembang biak. Jika suatu blok kekurangan bunga jantan akibat pola pembungaan yang tidak sinkron atau kondisi tanaman yang buruk, populasi kumbang langsung menurun, sehingga penyerbukan pun terdampak.
Menjaga keseimbangan antara bunga jantan betina menjadi kunci agar kumbang selalu memiliki habitat yang stabil. Selain itu, penggunaan pestisida harus sangat selektif. Pestisida spektrum luas dapat menghancurkan populasi kumbang dalam waktu singkat dan membuat kebun memerlukan waktu berbulan-bulan untuk pulih. Dengan demikian, strategi pertama yang penting adalah memberikan perlindungan ekologis bagi penyerbuk alami ini, baik melalui pengendalian hama yang bijak maupun pelestarian kondisi mikrohabitat di sekitar bunga. Dari sisi tanaman, penyerbukan yang baik membutuhkan bunga yang berkualitas baik. Dalam hal produksi, serbuk sari maupun kemampuan stigma menerima polen, hal ini tidak terjadi tanpa dukungan nutrisi yang cukup, terutama unsur boron yang memengaruhi pembentukan serbuk sari dan kelenturan jaringan bunga, serta kalium yang berperan dalam sinkronisasi pembungaan. Tanaman yang kekurangan nutrisi akan menghasilkan bunga kecil, serbuk sari tidak subur, atau stigma yang kurang reseptif. Selain nutrisi, kesehatan tanaman secara umum, termasuk pengendalian bunga, termasuk pengendalian penyakit bunga seperti jamur, sangat menentukan keberhasilan penyerbukan. Tanaman yang stres akibat kekeringan, banjir, penyakit, atau gangguan akar akan memperlihatkan pola pembungaan yang tidak stabil, sehingga membuat penyerbukan menjadi tidak efisien. Dengan demikian, manajemen hara dan kesehatan tanaman yang konsisten adalah landasan penting dalam strategi peningkatan penyerbukan. Tata letak kebun juga memainkan peran besar. Kebun dirancang dengan mempertimbangkan aliran, angin, dan akses cahaya memungkinkan penyerbukan serbuk sari yang lebih baik, baik melalui angin maupun aktivitas serangga. Jalur angin yang tidak terhalang dan populasi tanaman yang tidak terlalu rapat membantu serbuk sari tersebar secara merata di antara pohon yang berbunga. Selain itu, keragaman genetik dalam kebun, meskipun dalam batas tertentu, dapat membantu menyeimbangkan pola pembungaan, sehingga kemungkinan bunga jantan dan bunga betina muncul pada waktu yang saling mendukung menjadi lebih besar. Di beberapa perkebunan baru, strategi penanaman campuran tahun tanam atau pola penanaman sebaran harian digunakan untuk menciptakan ritme pembungaan yang lebih stabil sepanjang tahun. Pemantauan dan respon cepat adalah elemen penting berikutnya. Penyerbukan bukan proses yang terlihat langsung, karena itu manajemen lapangan harus melakukan pengamatan rutin pada bunga jantan dan betina untuk mengetahui apakah sinkronisasi pembungaan berjalan baik. Populasi kumbang dapat dipantau melalui pengumpulan bunga jantan dan perhitungan kumbang yang ditentukan. Bila ditemukan penurunan populasi atau waktu pembungaan yang tidak serasi, tindakan cepat seperti penyesuaian aplikasi pestisida, menyisakan bunga jantan tertentu, atau bahkan augmentasi kumbang dapat dilakukan untuk mencegah penurunan fruit set. Pemantauan cuaca juga penting. Musim kering panjang atau curah hujan berlebihan memiliki dampak besar pada aktivitas penyerbuk dan viabilitas serbuk sari, sehingga kebun harus siap mengantisipasi dampaknya melalui penyesuaian operasional. Akhirnya, peningkatan penyerbukan hanya dapat bertahan dalam jangka panjang jika didukung oleh kemampuan sumber daya manusia. Pengawasan dan pekerja lapangan perlu memahami biologi penyerbukan, cara mengenali bunga pada fase kritis, serta tanda-tanda awal penurunan populasi penyerbuk. Pelatihan rutin dan pembaruan pengetahuan memungkinkan kebun bereaksi cepat terhadap perubahan kondisi. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga peneliti atau universitas dapat membantu kebun mendapatkan teknik pemantauan baru,
rekomendasi pemupukan yang lebih akurat, hingga teknologi yang mendukung pengamatan populasi serangga atau mikroklimat. Keseluruhan strategi ini menunjukkan bahwa peningkatan penyerbukan bukanlah langkah tunggal, melainkan sistem yang sangat terkait antara ekologi, agronomi, dan manajemen modern. Jika semua aspek tersebut berjalan harmonis, kesehatan tanaman terjaga, penyerbukan terlindungi, kebun dirancang dengan tepat, dan pemantauan dilakukan terus-menerus, hasil produksi kelapa sawit dapat meningkat secara konsisten dan berkelanjutan. Strategi peningkatan penyerbukan untuk hasil optimal pada kelapa sawit adalah upaya terpadu yang menggabungkan pengelolaan ekologi, kesehatan tanaman, tata kebun, serta kesiapan manajemen untuk menjaga keberlangsungan produksi. Penyerbukan yang efisien tidak terjadi secara kebetulan. Ia merupakan hasil dari lingkungan yang mendukung aktivitas penyerbuk, kualitas bunga yang baik, serta sistem kebun yang memungkinkan serbuk sari berpindah dengan efektif. Peningkatan penyerbukan dimulai dari pemahaman bahwa agen penyerbuk, terutama kumbang, adalah bagian inti dari sistem produksi kelapa sawit. Karena itu, langkah paling mendasar adalah menjaga kelestarian dan stabilitas populasinya. Kumbang hanya dapat bertahan dan berkembang ketika tersedia bunga jantan yang cukup sebagai sumber makanan dan tempat berkembang biak. Jika suatu blok kekurangan bunga jantan akibat pola pembungaan yang tidak sinkron atau kondisi tanaman yang buruk, populasi kumbang langsung menurun, sehingga penyerbukan pun terdampak. Menjaga keseimbangan antara bunga jantan betina menjadi kunci agar kumbang selalu memiliki habitat yang stabil. Selain itu, penggunaan pestisida harus sangat selektif. Pestisida spektrum luas dapat menghancurkan populasi kumbang dalam waktu singkat dan membuat kebun memerlukan waktu berbulan-bulan untuk pulih. Dengan demikian, strategi pertama yang penting adalah memberikan perlindungan ekologis bagi penyerbuk alami ini, baik melalui pengendalian hama yang bijak maupun pelestarian kondisi mikrohabitat di sekitar bunga. Dari sisi tanaman, penyerbukan yang baik membutuhkan bunga yang berkualitas baik. Dalam hal produksi, serbuk sari maupun kemampuan stigma menerima polen, hal ini tidak terjadi tanpa dukungan nutrisi yang cukup, terutama unsur boron yang memengaruhi pembentukan serbuk sari dan kelenturan jaringan bunga, serta kalium yang berperan dalam sinkronisasi pembungaan. Tanaman yang Tanaman yang kekurangan nutrisi akan menghasilkan bunga kecil, serbuk sari tidak subur, atau stigma yang kurang reseptif. Selain nutrisi, kesehatan tanaman secara umum, termasuk pengendalian bunga, termasuk pengendalian penyakit bunga seperti jamur, sangat menentukan keberhasilan penyerbukan. Tanaman yang stres akibat kekeringan, banjir, penyakit, atau gangguan akar akan memperlihatkan pola pembungaan yang tidak stabil, sehingga membuat penyerbukan menjadi tidak efisien. Dengan demikian, manajemen hara dan kesehatan tanaman yang konsisten adalah landasan penting dalam strategi peningkatan penyerbukan. Tata letak kebun juga memainkan peran besar. Kebun dirancang dengan mempertimbangkan aliran, angin, dan akses cahaya memungkinkan penyerbukan serbuk sari yang lebih baik, baik melalui angin maupun aktivitas serangga. Jalur angin yang tidak terhalang dan populasi tanaman yang tidak terlalu rapat membantu serbuk sari tersebar secara merata di antara pohon yang berbunga. Selain itu, keragaman genetik dalam kebun, meskipun dalam batas tertentu, dapat membantu menyeimbangkan pola pembungaan, sehingga kemungkinan bunga jantan dan bunga betina muncul pada waktu yang saling mendukung menjadi lebih besar. Di beberapa perkebunan baru, strategi penanaman campur
campuran tahun tanam, atau pola penanaman sebaran harian digunakan untuk menciptakan ritme pembungaan yang lebih stabil sepanjang tahun. Pemantauan dan respon Pemantauan dan respon cepat adalah elemen penting berikutnya. Penyerbukan bukan proses yang terlihat langsung, karena itu manajemen lapangan harus melakukan pengamatan rutin pada bunga jantan dan betina untuk mengetahui apakah sinkronisasi pembungaan berjalan baik. Populasi kumbang dapat dipantau melalui pengumpulan bunga jantan dan perhitungan kumbang yang ditentukan. Bila ditemukan penurunan populasi atau waktu pembungaan yang tidak serasi, tindakan cepat seperti penyesuaian aplikasi pestisida, menyisakan bunga jantan tertentu, atau bahkan augmentasi kumbang dapat dilakukan untuk mencegah penurunan fruit set. Pemantauan cuaca juga penting. Musim kering panjang atau curah hujan berlebihan memiliki dampak besar pada aktivitas penyerbuk dan viabilitas serbuk sari, sehingga kebun harus siap mengantisipasi dampaknya melalui penyesuaian operasional. Akhirnya, peningkatan penyerbukan hanya dapat bertahan dalam jangka panjang jika didukung oleh kemampuan sumber daya manusia. Pengawasan dan pekerja lapangan perlu memahami biologi penyerbukan, cara mengenali bunga pada fase kritis, serta tanda-tanda awal penurunan populasi penyerbuk. Pelatihan rutin dan pembaruan pengetahuan memungkinkan kebun bereaksi cepat terhadap perubahan kondisi. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga peneliti atau universitas dapat membantu kebun mendapatkan teknik pemantauan baru, rekomendasi pemupukan yang lebih akurat, hingga teknologi yang mendukung pengamatan populasi serangga atau mikroklimat. Keseluruhan strategi ini menunjukkan bahwa peningkatan penyerbukan bukanlah langkah tunggal, melainkan sistem yang sangat terkait antara ekologi, agronomi, dan manajemen modern. Jika semua aspek tersebut berjalan harmonis, kesehatan tanaman terjaga, penyerbukan terlindungi, kebun dirancang dengan tepat, dan pemantauan dilakukan terus-menerus, hasil produksi kelapa sawit dapat meningkat secara konsisten dan berkelanjutan.